warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PWNU Sulawesi Utara, yang saya sampaikan hormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Unyas Taha MPD, Sekretaris PWNU Sulawesi Utara hasil formatur Bapak Dr. Andes Masri Sulaiman, dan bapak-bapak serta ibu-ibu fungsionaris PWNU hasil formatur terpilih yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak ibu juga saudara-saudari sahabat-sahabati, ketua-ketua maupun pengurus lembaga dan banom yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, insyaallah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan buka puasa dan salat maghrib berjamaah, maka saat ini kita berkumpul. Alhamdulillah, tidak menyangka ya pada hari ini bisa banyak yang hadir dibandingkan hari-hari sebelumnya yang mungkin cuma 10 sampai 15 orang. Tetapi alhamdulillah, karena kekuatan dari silaturahmi, maka kami sebagai koordinator penyelenggara buka puasa bisa disukupkan oleh Allah untuk bisa menyediakan takjil dan makanan buka puasa pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, di depan kita ada sesepuh kita, ketua PWNU dan juga fungsionaris. Maka pada momen kali ini jarang-jarang kita ketemu, maka kita manfaatkan untuk bersilaturahmi. Maka pada kesempatan ini kami berikan kepada ketua PWNU untuk menyampaikan satu dua kata-kata, entah itu sambutan atau tausiah mungkin, atau nasihat ketua-ketua, karena ini paling banyak ini yang hadir dari PMII, baik putra dan putrinya, juga Ibnu dan PWNU. Ya, dan kita ketahui bersama bahwa ketua PWNU ini adalah mantan ketua PMII. Ya, cabang Manado. Barangkali beliau bisa bersharing pengalaman juga bagaimana ketika beliau memimpin PMII, dinamikanya pada saat itu dan dibandingkan dengan dinamika yang dialami oleh adik-adik PMII sekarang. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi menghemat waktu, kami langsung saja berikan mic kepada Bapak Ketua PMII. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Saya hormati rekan-rekan pengurus, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada para wakil sekretaris, ada ketua lembaga dan para fungsionaris lain, wakil bendahara, ada adik-adik sekalian yang saya hormati, dari PMII, dari IPNU, dari PPNU, dari muslimah yang hadir, dan ansor, ada ansor ya, ansor. Semua wakil sekretaris sudah langsung mundur dari ansor. Tidak boleh lagi jadi kandidat ketua ansor. Ya, para jamaah sekalian yang berbahagia, pertama kita bersyukur alhamdulillah pada malam ke-8 ini kita telah menyelesaikan Ramadan selama 7 hari, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul buka puasa di kantor PWNU Sulawesi Utara. Lalu kita kirimkan salawat serta salam pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kami mendapatkan sahabat dan akhwatnya akan sampai kita sekalian. Bapak-bapak, ibu dan adik sekalian, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama selama bulan puasa ini akan menyediakan hadir. Ada penanggung jawab, lalu kemudian ada koordinator
Ketua Pak Mas Sulaiman selaku sekretaris sudah. Lalu kemudian dalam nanti juga ini kepengurusan adik-adik anak-anak dari alhamdulillah dari komisi kemarin dan menjadi rumah kita bersama. Hingga selama 30 hari ini kita silakan nanti dikonfirmasi Pak Nasri Hamzah. Nanti kalau kehadiran orang banyak akan segera disampaikan ke penanggung jawab takjil supaya penanggung jawab takjil akan memaklumi. Hanya saja yang belum dipersiapkan itu setelah sholat maghrib itu makannya belum. Jadi kita takjil saja makan. Adik-adik sekalian, kemarin kita sudah selesai konferensi. Ini PMI kan masih bicara Indonesia ya, PMI ya. Meskipun saya selaku ketua NU yang terpilih kembali, kemudian selaku mantan ketua umum PMI Provinsi Sulawesi Utara, dan sebagai senior, sebagai alumni IKA, misalnya tidak ada alumni IKA ya, yang ada itu IKA. Nah, ini sudah jadi alumni IKA karena itu mereka sudah rapas. Jadi adik-adik sekalian, kalau dulu kita berorganisasi itu betul-betul perjuangan luar biasa. Meskipun perkembangannya seperti sekarang, ada minus, ada plusnya. Nah, kalau plusnya dulu kita tidak pernah berpecah, tapi minusnya itu dulu itu tidak kaya ide seperti saat ini. Kalian sudah memiliki banyak fasilitas, banyak jangkauan yang mudah untuk dijangkau oleh anak-anak mahasiswa sekarang, sehingga praktis lebih mudah untuk melakukan gerakan-gerakan yang berkaitan dengan gerakan-gerakan organisasi. Baik itu bagaimana kita bisa mengimplementasi program misi daripada organisasi lebih mudah untuk melakukan itu. Apalagi era komunikasi saat ini semuanya seluruh pengurus PMI tidak ada yang tidak pegang handphone. Dulu menggunakan telepon saja itu agak susah. Tapi itulah kehidupan perkembangan. Nah, Anda sekarang itu meskipun hidup dalam suasana yang begitu kompleks, yang begitu serba ada, tetapi kemudian tantangan itu semakin kompleks. Nah, maka sebab itu kita perlu untuk kemudian saling memberikan pembelajaran. Kami juga dari senior-senior tentu ingin bahwa adik-adik ini tidak hanya sekedar kemudian berkiprah dalam organisasi, tetapi sebagai organisasi yang memiliki ikatan batin dengan Nahdlatul Ulama, diharapkan PMI itu juga akan menjadi wadah pengkaderan bagi warga Nahdlatul. Sehingga kenapa kemudian sikap NU terhadap PMI dan PMI Metro sekarang ini kelihatan seperti tidak tegas? Karena memang pertama bahwa PMI secara struktural tidak tergantung lagi pada NU. Kita hanya memiliki hubungan interdependensi, di mana bahwa NU PMI itu dilahirkan oleh NU dan pernah bersama-sama dengan NU, bersama menjadi badan NU. Lalu kemudian berpisah tahun 2002, dia berdiri sendiri menjadi independen. Tapi kita memiliki perjanjian itu interdependensi antara NU dengan PMI. Nah, ini yang kita pertahankan. Makanya bagi NU ini tidak peduli, bukan tidak peduli ya, tapi tidak selalu mempersoalkan masalah metro dengan metra. Jadi mau metro ke, mau cabang ke, mau apa, yang penting komitmen Anda untuk memperkuat kader, lalu kemudian membawa misi Ahlussunnah wal Jamaah, ini sesuatu yang sangat diharapkan. Nah, tetapi secara organisasi ini senior-senior termasuk IKPMI itu tentu berpesan kepada kami.
Yang itu kalau di pusat atau di PBB, pengurus besar, ketika bertemu itu seluruh alumni mantan-mantan PMI baik itu yang pernah jadi ketua umum ataupun tidak, itu selalu berdiskusi tentang masalah-masalah PMI. Jadi jangan sampai bahwa PMI hanya dibicarakan oleh Caimin. Jadi justru di NU itu masih kental meskipun ketua umumnya adalah alumni HMI, kan begitu ya. Pernah ada dapat penolakan. Kami ini juga termasuk orang-orang yang begitu mencalonkan Gus Yahya itu ditelepon oleh pengurus IKA PMI, PMI IKA. Jadi gimana ini? Masa sahabat-sahabat ini kok mantan-mantan ketua PMI yang notabene ketua Undai itu kok mendukung alumni HMI? Nah ini. Tapi juga jadi tantangan lain bahwa beliau meskipun bukan alumni PMI tapi memiliki visi kuat tentang Nahdlatul Ulama. Nah, oleh sebab itu ke depan dan hari ini adik-adik harus belajar betul bagaimana NU. Nah, ini tidak sekarang ber-PMI. Kenapa? Anda ini ke depan itu menjadi pemimpin-pemimpin di NU. Ya. Sehingga ketika ke depan, nah, alhamdulillah yang pimpin NU saat ini kan 2 periode masih alumni PMI. Khawatir kan ke depan bukan lagi alumni PMI. Nah, ini kan penting. Misalnya nanti ada tiba-tiba alumni HMI jadi ketua PWNU, nah, paling Anda akan protes. Nah, sementara Anda tidak mempersiapkan diri, nah, ini harus betul-betul kita mempersiapkan diri. Atau misalnya tiba-tiba alumni HMI, tapi alumni HMI lebih NU daripada alumni PMI, misalnya. Ya, bisa saja ya. Ada satu saat, kalau sekarang pasti PMI lebih NU daripada HMI. Tapi satu saat tidak menutup satu kemungkinan kalau kemudian ada alumni HMI lebih NU daripada alumni PMI. Nah ini yang makanya ke depan saya senang ketika yang PMI IPNU, IPPNU yang luar biasa selalu berinteraksi dengan NU. Nah oleh sebab itu mari kita sama-sama. Kami ingin waktu kita bersama. Nah meskipun saya kira sekarang PMI bisa ada kantor lain silakan. Tapi ini itu di PPNU sudah berkantor di lantai 3. Jadi kalau bisa jadi tempat diskusi, ada saya besar ya, kita sudah bikin bagus. Nah, nanti Pak, ini mohon maaf ya, adik-adik, itu kadang-kadang itu saya di telepon. Kak, kenapa yang pakai kantor aula NU itu masa lalu PMI Metro? Saya bilang tanya sama Jun Mas Prom dengan sana. Karena dia tadi Kak Masri yang kasih izin, dia bilang saya yang kasih izin. Siapapun yang membuat kegiatan di sini silakan. Metro, cabang begitu, jadi itu terbuka untuk semua. Dan tidak boleh membuat kegiatan di sini adalah memahami. Memahami tidak bisa. Tapi kalau masih PMI, jangankan HMI yang harusnya bisa kegiatan di sini. Atau tidak harus melalui jamaah. Jadi ada sekalian, ini apa yang bisa ini pengurus-pengurus ini, alhamdulillah nanti sesudah puasa kita rame-rame di sini. Ada kegiatan yang bisa yang dilaksanakan oleh ibu, ini Ansor, Papaya bisa hadir bersama-sama supaya memang tempat ini masih representatif, masih kecil. Nanti kalau kita selalu kumpul banyak-banyak, bagaimana kalau kita bisa mencari tempat yang nasional atau kita proposal di tempat. Hari ini puasa, mari kita jadikan sebagai momen kita untuk silaturahmi. Ini hari sekalian, bersama interaksi, supaya kita bisa bertemu. Masih di jalan nanti bisa saling menyapa. Nah kalau kita semua pulang jalan punya apa nanti sombong ini gak masih ini. Bukan sombong karena kita kenal. Karena apa pulang ketemu? Oh kenapa kami PPNU? Iya itu bisa sekali. Yang ketemu orang itu ada hafal ya. Yang kita paling banyak hafal itu ada paling banyak minta sumbangan. Itu masih ada hafal. Tapi enggak
buang anak sanduk. Sudah mandiri, nah itu perbedaan kita dulu. Itu orang ini di mana-mana pakai rokok. Sekarang alhamdulillah, adik-adik sudah mandiri, sudah banyak